Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya para penjelajah spiritual Jawa. Selamat datang kembali di channel kita ini, tempat di mana rahasia weton, primbon, dan dunia tak kasat mata kita kupas tuntas secara santai tapi dalam. Pernah nggak kamu pacaran sama seseorang yang kelihatannya sayang banget, tapi ternyata dia juga punya hubungan lain yang kamu nggak tahu? Atau mungkin kamu pernah dekat sama orang, ternyata kamu cuma jadi persinggahan sementara? Hati-hati. Bisa jadi kamu berurusan dengan salah satu weton yang terkenal paling sulit setia. Dan lebih gilanya lagi, weton nomor 2 di daftar kita hari ini punya sejarah paling banyak ninggalin korban patah hati. Sebelum kita bongkar satu persatu rahasianya, yuk bantu channel ini makin berkembang lur. Klik tombol like-nya kalau kamu suka topik-topik seperti ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan seperti biasa, tuliskan sholawat terbaikmu di kolom komentar. Semoga yang nonton video ini selalu diberi cinta yang tulus dan dijauhkan dari orang-orang yang cuma numpang mampir di hati kita. Amin. Dalam ilmu primbon Jawa, setiap orang lahir dengan weton tertentu yang nggak cuma menunjukkan kepribadian dasar, tapi juga kecenderungan dalam hal cinta, kesetiaan, dan hubungan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bahas 3 weton yang secara spiritual dan psikologis dikenal sebagai paling sulit setia. Tapi tenang dulu, bukan berarti mereka jahat ya. Kadang ketidaksetiaan itu bukan karena niat, tapi karena memang sifat dasar mereka sulit merasa cukup. Penasaran siapa aja? Yuk kita mulai dari yang pertama dulu lur. Yang pertama, Sabtu Kliwon lur misterius, memikat, dan penuh rahasia. Kalau kamu pernah jatuh cinta sama seseorang yang rasanya kayak teka-teki hidup, sulit ditebak, penuh kejutan, kadang hangat, kadang dingin, besar kemungkinan dia lahir di weton Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon adalah kombinasi unik antara hari Sabtu, Neptu 9, dan pasaran Kliwon, Neptu 8, total 17. Ini termasuk Neptu tinggi dalam perhitungan primbon Jawa. Dan angka 17 sendiri dipercaya membawa aura spiritual, kekuatan batin yang besar, serta karakter yang dalam dan penuh kontras. Singkatnya, orang yang lahir di Sabtu Kliwon itu bisa jadi magnet alami, tapi sekaligus misteri berjalan. Ciri pertama yang paling terasa dari weton ini adalah auranya yang gelap tapi memikat. Mereka tidak perlu banyak bicara atau bersikap mencolok, tapi keberadaannya bisa terasa di ruangan. Mereka punya gaya bicara yang tenang, penuh kontrol, dan sering membuat lawan jenis penasaran. Itulah kenapa banyak orang jatuh hati pada mereka, tapi juga sering berujung patah hati. Sabtu Kliwon adalah tipe yang tidak mudah membuka hati. Tapi sekali jatuh cinta, mereka bisa mencintai dengan sangat dalam dan posesif. Masalahnya, mereka juga sangat protektif terhadap privasi mereka sendiri. Mereka bisa menuntut kejujuran dan kesetiaan dari pasangan, tapi di saat yang sama, mereka menyimpan banyak hal. Entah karena trauma, strategi, atau memang karakter dasar yang misterius, Sabtu Kliwon sering menutup-nutupi isi hatinya. Disinilah konflik sering terjadi. Ceritanya mirip dengan kisah seorang wanita bernama Sinar, yang menjalin hubungan 2 tahun dengan pria Sabtu Kliwon. Sinar merasa dia tidak pernah benar-benar tahu isi pikiran pasangannya. Kadang merasa dicintai, tapi kadang juga merasa seperti orang asing. Pria itu sangat perhatian, tapi sulit diajak bicara serius soal masa depan. Sampai akhirnya, Sinar tahu pasangannya selama ini masih menjaga komunikasi dengan mantan lamanya. Saat ditanya, sang pria hanya bilang, "Aku cuma pengen tahu dia baik-baik saja." Nah, ini salah satu ciri khas Sabtu Kliwon. Mereka punya ikatan batin yang kuat, bahkan terhadap masa lalu. Tapi mereka jarang mengungkapkannya secara terbuka. Akibatnya, sering dianggap menyimpan rahasia, dan kadang dicap tidak setia. Sabtu Kliwon juga terkenal dengan insting tajam dan kekuatan spiritual yang besar. Mereka peka, sensitif, dan bisa membaca gelagat orang dengan sangat cepat. Hal ini membuat mereka jadi sosok yang selektif dalam memilih pasangan. Tapi saat hubungan mulai terasa datar atau penuh tekanan, Sabtu Kliwon bisa dengan cepat mundur tanpa banyak kata. Mereka bukan tipe yang tahan dengan hubungan yang penuh drama, tapi juga bukan tipe yang mau dibatasi. Kalau kamu lahir di weton ini, kamu harus sadar bahwa kesan misteriusmu bisa jadi pisau bermata dua.
Di satu sisi bikin orang penasaran dan jatuh cinta. Tapi di sisi lain, bikin pasangan curiga, nggak nyaman, dan merasa kamu menyembunyikan sesuatu. Jadi penting banget untuk belajar membuka diri, terutama saat menjalin hubungan yang serius. Dan buat kamu yang punya pasangan Sabtu Kliwon, ingatlah bahwa mereka bukan tidak peduli, mereka hanya sulit mengekspresikan. Cintanya tidak meledak-ledak, tapi dalam. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan yang konsisten. Mereka tidak butuh drama, tapi butuh pasangan yang sabar, setia, dan tahu cara membaca bahasa diam mereka. Jadi, kalau kamu atau pasanganmu lahir di weton Sabtu Kliwon, bersiaplah. Hubungan ini bisa jadi penuh lika-liku. Tapi kalau sudah bisa saling membaca dan memahami, cinta kalian bisa jadi sangat kuat dan abadi. Yang kedua, Selasa Legi Lur si pemikat alami yang sering jadi masalah. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang secara nggak sadar bikin kamu jatuh hati? Bahkan tanpa usaha, tatapan matanya, senyumannya, atau cara bicaranya tuh bisa bikin jantung deg-degan. Nah, itulah aura alami yang dimiliki oleh orang dengan weton Selasa Legi. Kalau kamu lahir di weton ini, mungkin kamu sering heran, "Loh kok aku digodain terus? Padahal aku biasa aja." Atau malah, "Kenapa sih orang-orang gampang baper sama aku?" Jangan kaget, karena kamu termasuk orang yang punya daya pikat luar biasa, bahkan tanpa sadar. Dalam hitungan primbon Jawa, Selasa memiliki nilai Neptu 3 dan Legi bernilai 5, totalnya 8. Ini angka kecil memang, tapi justru menyimbolkan energi yang padat dan terfokus. Orang dengan Neptu ini biasanya punya pesona yang lembut tapi dalam. Mereka tenang, manis, dan bersahaja, dan justru dari situlah daya tariknya terpancar. Masalahnya, karena terlalu memesona secara alami, banyak orang jadi salah paham. Bahkan ketika mereka nggak berniat flirting, tetap aja ada yang baper. Ini yang bikin hubungan cinta orang Selasa Legi sering ribet. Pasangan mereka sering cemburuan, merasa tidak aman, atau bahkan curiga padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi kenyataannya, Selasa Legi memang susah banget menolak perhatian. Mereka ramah, dan karena nggak enakan, mereka sering membiarkan orang lain mendekat terlalu jauh. Dari sinilah benih-benih ketidaksetiaan bisa muncul, tanpa niat awal sekalipun. Ada satu kisah nyata yang cukup viral di kalangan komunitas Jawa. Seorang pria bernama Bayu, lahir di weton Selasa Legi, sudah menikah selama 5 tahun. Dia dikenal baik, santun, dan ramah. Tapi suatu saat, istrinya curiga karena banyak teman wanita yang sering menghubunginya lewat DM dan WA. Padahal menurut Bayu, mereka cuma teman ngobrol biasa. Tapi ternyata, salah satu dari mereka diam-diam jatuh cinta dan berani ngajak ketemuan. Dari sinilah masalah rumah tangganya mulai retak. Bukan karena Bayu selingkuh, tapi karena dia nggak bisa menolak perhatian wanita lain. Dan akhirnya, karena dia terlalu baik dan nggak tegaan, dia justru terjebak dalam drama yang panjang. Selasa Legi juga dikenal sangat suka tantangan dalam hubungan. Kalau pasangan mereka terlalu mengekang atau overprotektif, mereka bisa jadi makin penasaran dengan dunia luar. Bukan karena mereka nggak cinta, tapi karena secara alami mereka itu petualang hati. Suka bertemu, mengenal, dan merasakan hubungan yang berbeda. Namun bukan berarti Selasa Legi tidak bisa setia. Justru mereka bisa jadi pasangan yang luar biasa bila bertemu dengan orang yang bisa memahami mereka, yang memberi ruang tapi tetap mengikat dengan kasih sayang. Mereka butuh pasangan yang percaya, bukan mengikat. Mereka perlu cinta yang dewasa, bukan posesif. Buat kamu yang lahir di Selasa Legi, belajarlah untuk tegas pada batasan. Jangan selalu merasa harus menyenangkan semua orang. Kamu boleh menolak, kamu berhak menjaga diri. Karena kadang niat baikmu untuk ramah bisa disalahartikan dan justru menyakiti pasanganmu yang sebenarnya sangat mencintaimu. Dan kalau kamu punya pasangan weton ini, jangan buru-buru marah kalau dia didekati banyak orang. Coba pelajari, apakah dia memang genit, atau memang orang-orang aja yang sulit menahan pesonanya. Yang ketiga, Kamis Wage Lur sang penjelajah cinta. Bayangin kamu punya sahabat yang kelihatannya punya kehidupan cinta yang selalu seru, tapi juga penuh drama. Hari ini pacaran, bulan depan putus, lalu jadian lagi sama orang lain. Ketika kamu tanya, kamu tuh nggak capek gonta-ganti pasangan? Dia jawab sambil nyengir, aku tuh cuma lagi nyari yang bener-bener cocok.
Nah itu dia, salah satu ciri khas dari orang yang lahir di weton Kamis Wage. Secara perhitungan primbon Jawa, Kamis memiliki nilai Neptu 8 dan Wage bernilai 4, totalnya 12. Angka ini punya makna spiritual yang unik, melambangkan pencarian, perubahan, dan rasa ingin tahu yang tinggi dalam hubungan. Orang dengan weton Kamis Wage dikenal memiliki rasa penasaran yang besar terhadap cinta. Mereka bukan tipe yang langsung puas dengan satu pengalaman. Mereka suka mengenal, menjelajah, dan merasakan rasa dari setiap orang yang mereka cintai. Namun di sisi lain, ini yang sering bikin mereka dicap susah setia. Karena bagi mereka, kesetiaan bukan cuma soal bertahan, tapi soal terus merasa cocok dan nyaman secara emosional dan spiritual. Kalau lagi jatuh cinta, Kamis Wage bisa jadi pasangan paling romantis dan perhatian. Mereka bisa ngelakuin hal-hal kecil yang bikin hati kamu meleleh. Dari nginget ulang tahun kamu sampai tiba-tiba ngasih kejutan kecil. Tapi saat hubungan mulai terasa hambar atau terlalu biasa, mereka akan mulai merasa gelisah. Bukan berarti mereka langsung selingkuh, tapi kecenderungan untuk melirik tempat lain jadi makin kuat. Contoh nyata pernah terjadi pada seorang wanita bernama Saruni, yang pacaran hampir 2 tahun dengan pria Kamis Wage. Awalnya si pria sangat perhatian dan selalu bilang ingin nikah. Tapi seiring waktu, si pria mulai berubah. Jarang kabar, mulai suka membandingkan, bahkan mulai akrab dengan rekan kerja perempuan lain. Saruni bingung, padahal dia nggak merasa melakukan kesalahan. Setelah diselidiki, ternyata si pria merasa sudah nggak nyambung dan mencari kenyamanan di tempat lain, walaupun masih mengaku sayang. Inilah dilema dari Kamis Wage. Mereka cinta dengan hati yang besar, tapi sayangnya, hati itu juga mudah berpindah kalau dirasa tidak lagi sefrekuensi. Tapi, bukan berarti mereka nggak bisa setia. Justru ketika Kamis Wage menemukan seseorang yang benar-benar bisa menjawab rasa penasaran emosional mereka bisa jadi pasangan yang sangat loyal. Mereka hanya butuh seseorang yang bisa membuat mereka merasa hidup, tertantang, dan dihargai. Seseorang yang bisa mengikuti ritme hati mereka, bukan mengekang, tapi mengarahkan. Jadi kalau kamu punya pasangan Kamis Wage, cobalah jadi pribadi yang terbuka, kreatif, dan terus memperbarui hubungan. Jangan biarkan cinta kalian stagnan. Karena stagnasi adalah musuh utama mereka. Mereka butuh cinta yang tumbuh, bukan cinta yang mandek. Dan buat kamu yang lahir di weton ini, belajarlah membedakan antara rasa penasaran dan cinta sejati. Jangan sampai kamu kehilangan orang yang tulus, karena kamu terus mencari yang belum tentu lebih baik. Nah buat kamu yang ternyata termasuk salah satu weton ini, bukan berarti kamu nggak bisa setia ya. Justru kamu punya tanggung jawab lebih besar untuk menjaga hati orang lain. Gunakan kelebihanmu, seperti karisma, daya tarik, atau kemampuan bicara, untuk membangun hubungan yang sehat. Ingat, rasa sayang itu bukan cuma tentang chemistry, tapi juga komitmen. Dan buat kamu yang punya pasangan dari weton-weton ini, jangan buru-buru suzon. Kenali dulu polanya, berikan ruang untuk tumbuh bersama, dan bangun komunikasi yang jujur. Jodoh itu bukan soal seberapa cocok di awal, tapi seberapa kuat kamu dan dia mau bertahan di tengah badai. Weton bisa memberi petunjuk, tapi keputusan tetap ada di hatimu. Jangan takut sama weton, tapi pahami dan kenali. Kalau kamu tahu potensi dan kelemahanmu, kamu bisa jadi pribadi yang lebih bijak dalam cinta, dan tentunya lebih bijak dalam memilih pasangan. Gimana dulur wetonku? Apakah kamu atau orang terdekatmu termasuk dalam daftar weton yang sulit setia ini? Tulis cerita atau pendapat kamu di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa jadi pelajaran buat yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar channel ini terus tumbuh dan bisa berbagi lebih banyak rahasia primbon dan weton lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara temanku semua.